Salam jumpa. Salam belajar. Membaca, mendengar, dan melihat. Perkenalkan, saya Wismanto Wibowo dari SMP Negeri Batu Pengatan. Saat ini saya mengajak kita sekalian belajar tentang struktur tubuh tumbuhan. Kalian tahu bagian utama dari tumbuhan itu apa aja? Ya, bagian utama dari tumbuhan itu adalah akar, batang, dan juga daun. Kita akan mencoba membahas satu persatu dulu dari organ utama ini, meskipun ada juga organ tambahannya, yaitu ada bunga dan juga buah. Yang pertama kita akan melihat fungsi dari akar. Fungsi utama akar itu apa? Kalian tahu? Ya, fungsi utama akar itu adalah menyerap air dan unsur hara. Kemudian juga menegakkan berdirinya batang atau memperkokoh berdirinya batang. Ada juga fungsi tambahan dari akar. Artinya apa? Bahwa ada beberapa tumbuhan yang memiliki fungsi yang lain. Akarnya memiliki fungsi yang lain, yaitu yang pertama tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa? Ya betul, contohnya pada singkong. Kemudian sebagai alat berkembang biakan. Contohnya apa? Ada beberapa akar yang tumbuh tunas. Contohnya pada beberapa jenis cemara. Kemudian juga alat pernapasan. Contohnya beberapa tanaman menghasilkan akar yang sebagai alat pernapasan. Misalnya bakau. Dan sebenarnya masih ada fungsi yang lain. Ada akar sebagai pemanjat, akar sampai pelekat dan sebagainya. Silakan dicari fungsi tambahan dari akar. Ya. Kemudian fungsi utama batang. Apa fungsi utama batang? Fungsi utama batang adalah tempat untuk menempelnya daun, bunga, dan buah. Fungsi yang lain adalah sebagai saluran air dan unsur hara yang dibawa dari akar ke tempat fotosintesis, dan juga saluran dari hasil fotosintesis yang didatang ke seluruh tubuh. Fungsi tambahan dari batang hampir sama dengan pada akar. Ada sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa? Betul, pada tebu. Kemudian alat berkembang biakan. Kita bisa melihat orang menanam singkong dari batangnya yang ditancapkan. Ya, kemudian juga alat pernapasan pada batang. Kalau pada batang yang besar kita akan melihat di sana kadang-kadang ada retak-retakan, dan itu sebagai alat pernapasannya. Itu adalah lentisel. Lalu fungsi utama daun. Apa fungsi utama daun? Daun itu adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Itu fungsi yang utama. Yang kedua adalah sebagai tempat pernapasan atau respirasi, serta sebagai tempat penguapan atau transpirasi. Itu fungsi utama dari daun. Apakah daun juga punya fungsi tambahan? Betul sekali. Daun juga punya fungsi tambahan sebagai alat untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, kita lihat daun bisa kita makan. Berarti di sana ada cadangan makanan yang disimpan. Kemudian juga sebagai berkembang biakan, misalnya pada cocok bebek. Kemudian ada organ, bukan organ utama dari tumbuhan, tetapi dia mempunyai fungsi penting bagi tumbuhan. Apa? Ya, kita bisa melihat di sana ada bunga dan buah. Beberapa jenis tanaman yang tidak memiliki bunga dan buah. Maka dikatakan di sini bunga dan buah dikatakan sebagai organ tambahan, atau lebih tepatnya organ generatif, karena dia berkaitan dengan perkembangbiakan secara generatif. Apa fungsi bunga?
Fungsi bunga tadi sudah jelas, yaitu sebagai alat berkembang biakan secara generatif atau secara kawin atau secara seksual. Kemudian pada bunga itu memiliki bagian-bagian, tidak semuanya punya bagian ini, tetapi kata bunga lengkap ada bagian-bagiannya. Kelopak yang utama itu kelopak, kemudian ada mahkota ya, yang berwarna-warni, kemudian ada putik dan benang sari. Kelopak itu akan melindungi bunga pada saat masih kuncup. Bagian-bagian bunga dilindungi oleh kelopak pada saat masih kuncup. Kemudian mahkota itu untuk menarik perhatian serangga. Sedangkan putik itu sebagai alat kelamin betina, benang sari sebagai alat kelamin jantan. Kalau tangkai itu sebetulnya bukan merupakan bagian dari bunga, tetapi itu merupakan bagian dari batang. Sebetulnya ini yang perlu dipahami juga. Ya, selanjutnya bagaimana dengan buah? Apa fungsi buah dan juga biji? Kenapa disebut buah dan biji? Karena memang buah itu ada yang mengandung biji, tapi ada juga buah sekaligus sebagai biji. Lalu kalau kita melihat fungsinya apa? Jelas, yang pertama adalah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Tentunya bagi tumbuhan itu, tapi seringkali kita merampoknya dan kita memakannya. Kemudian juga alat berkembang biakan. Itu adalah fungsi buah dan biji. Masih banyak sebetulnya yang bisa kita pelajari dari buah. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang jaringan pada tumbuhan, dimana kalau jaringan pada tumbuhan, kalau dilihat dari aktivitas pembelahan selnya, jaringan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada yang namanya jaringan meristem atau disebut juga dengan jaringan embrional. Jaringan meristem atau jaringan embrional ini merupakan jaringan yang anti membelah. Nanti kita akan membahasnya. Kemudian yang kedua adalah jaringan permanen atau disebut juga dengan jaringan dewasa, karena dia nanti tetap ya, tidak berubah. Kita akan bahas satu persatu jaringan tersebut. Ya, tadi saya sampaikan bahwa jaringan meristem, jaringan meristem itu merupakan jaringan yang sel-selnya itu aktif membelah secara mitosis. Artinya dia akan bertambah banyak. Itu namanya jaringan meristem. Jaringan meristem ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada yang disebut dengan jaringan meristem apikal. Ini disebut juga dengan meristem primer. Ya, meristem primer atau meristem apikal ini yang ada pada ujung-ujung tanaman, pada ujung batang, ujung akar. Nah, itu jaringan meristem primer atau meristem apikal. Ini yang menambah tinggi tumbuhan atau panjang akar. Kemudian ada meristem sekunder atau disebut juga dengan meristem lateral. Ini yang akan menambah besar tanaman. Batang bisa bertambah besar. Itu kemudian munculnya tunas dari batang. Nah, itu merupakan contoh aktivitas dari meristem sekunder atau meristem lateral. Kemudian untuk jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau jaringan permanen ini merupakan jaringan yang sudah tidak mengalami pembelahan, ya. Artinya tidak aktif membelah. Dia dan juga sudah mengalami diferensiasi menjadi fungsi-fungsi tertentu. Nah, jaringan dewasa atau jaringan permanen ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam jaringan. Yang pertama adalah jaringan yang disebut dengan jaringan pelindung epidermis. Dari kata epi itu pasti paling atas atau paling luar. Dikatakan paling luar atau paling atas, maka dia bersifat melindungi jaringan-jaringan yang di dalamnya. Kemudian ada jaringan dasar. Jaringan dasar atau biasa disebut juga dengan jaringan
parenkim atau jaringan pengisi. Ya, ini banyak sekali macam jaringannya nanti, tapi yang jelas ini merupakan pengisi atau jaringan yang biasanya ada di bagian tengah dari suatu organ tumbuhan. Ini biasanya banyakkan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, tapi juga ada fungsi-fungsi yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya jaringan penyokong. Ada jaringan koenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan-jaringan namanya penyokong ini yang memperkuat dari tumbuhan tersebut. Jaringan koenkim ini yang lebih banyak itu biasanya pada akar dan juga pada batang. Kenapa tanaman itu bisa menjadi kuat berdirinya, ya, ada yang bisa berdiri, ada yang tidak. Nah, itu karena kandungan-kandungan dari jaringan penyokong ini. Kemudian ada yang berikutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini adalah jaringan yang membentuk xilem dan phloem. Jadi jaringan yang menyusun pembuluh kayu dan pembuluh apis. Kita akan melihat susunan jaringan pada masing-masing organ tumbuhan. Kita mulai dari akar. Akar itu tersusun oleh jaringan epidermis, korteks, kemudian yang namanya endodermis, kemudian ada silinder pusat. Ya. Pada silinder pusat itu tersusun oleh jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya. Misalnya ada perisikel, kemudian ada parenkim ovulor dan sebagainya. Demikian juga pada batang. Batang juga hampir sama dengan akar. Jadi itu tersusun dari jaringan epidermis, korteks yang berisi jaringan-jaringan parenkim, kemudian ada endodermis dan silinder pusat. Kita bisa melihat pada layar bahwa di sana ada perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Perbedaannya adalah pada batang dikotil pembuluh angkut pecahkan, ya, antara xilem dan phloemnya oleh suatu jaringan yang namanya kambium. Nah, kambium ini yang nanti yang dapat menambah besar batang dikotil karena dia ke arah luar akan tumbuh membentuk phloem, ke arah dalam dia akan membentuk xilem. Sedangkan pada tanaman monokotil itu pembuluh angkutnya itu tersebar. Xilem dan phloem menjadi satu, kemudian mereka membentuk berkas-berkas kecil dan ini berkas-berkas kecil tersebar pada seluruh batang tanaman dan tidak ada kambiumnya. Dikatakan bahwa pada batang dikotil memiliki kambium. Kambium ini merupakan kambium yang namanya kambium intervaskuler karena ada di antara phloem dan xilem dan dia akan membentuk phloem dan xilem sekunder. Dan pada batang monokotil itu tidak memilikinya. Lalu bagaimana pada daun? Daun tersusun ada jaringan epidermis, kemudian ada jaringan tiang atau jaringan palisade, kemudian ada jaringan bunga karang atau spon. Kemudian pada beberapa jenis tumbuhan, daunnya itu ada lapisan mengkilat yang disebut dengan cuticula. Dan ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Jadi epidermis pada daun itu bisa termodifikasi menjadi beberapa bentuk yang akan nanti ada membentuk sel penjaga dan juga akan membentuk stomata. Jadi akan menyusun stomata, di sana ada sel-sel penjaga atau guard cell-nya. Dari stomata inilah nanti akan terjadi pertukaran udara. Selain itu juga akan kadang-kadang pada epidermis akan terbentuk rambut-rambut. Kemudian jaringan palisade dan bunga karang atau spon pada daun itu merupakan jaringan yang aktif untuk tempat fotosintesis dan ini disebut dengan jaringan mesofil. Tapi perlu diingat bahwa yang paling aktif melakukan fotosintesis itu adalah pada palisade karena klorofil banyak terdapat di palisade dan palisade itu susunannya rapat sehingga proses fotosintesis yang paling efektif, paling aktif itu adalah di palisade.
Tetapi kalau ditanya tentang jaringan fotosintesis, maka disebut jaringan mesofil. Dan untuk fotosintesis adalah jaringan mesofil, yaitu tersusun oleh jaringan palisade dan jaringan bunga syarat. Ya, berikutnya kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan yang menginspirasi teknologi manusia. Perlu kita ketahui bahwa teknologi yang dihasilkan oleh manusia banyak yang terinspirasi oleh jaringan pada tumbuhan. Apa aja itu contohnya? Kita bisa melihat. Yang pertama misalnya sel surya atau solar cell, itu merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang ada pada tumbuhan. Kemudian ada alat pemurnian air atau alat penjaringan air, itu terinspirasi oleh penyerapan air, proses penyerapan air pada akar yang melalui proses difusi dan osmosis. Ya, kemudian ada juga sensor cahaya. Sensor cahaya ini diinspirasi oleh stomata. Membuka dan tutupnya stomata itu salah satu faktornya adalah faktor cahaya. Maka manusia menggunakan sensor cahaya ini misalnya untuk mematikan alat, lampu dan sebagainya menggunakan sensor cahaya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari teknologi manusia yang terinspirasi oleh jaringan tumbuhan. Silakan kalian mencari banyak di internet. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Saya yakin banyak hal yang bisa kita pelajari dari pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga apa yang sudah kita pelajari bersama ini dapat menambah manfaat bagi kita semua, dan akhirnya sampai jumpa.